له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para rawuh, para jamaah rahimakumullah. Kita ini adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita imani, kita percayai sebagai Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penjelasan berkaitan tentang Nabi Muhammad itu, jenengan dan saya tidak boleh lepas daripada dalil-dalil. Kalau jenengan pelajari di kitab Syarhu Usuli Tsalatsa, kitab tauhid yang beda lagi, itu nanti ada nasihat begini buat kita semuanya. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi nggak apa-apa karena pengajian ya. Dan manusia itu banyak lupanya, apalagi sudah faktor apa? Itu. Sudah faktornya faktor nah, terus 1 bulan sekali. Kemudian disampaikan dalam bahasa Arab. Nah, itu ada. Penjelasannya begini, Pak. Nasihatnya, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ketahuilah semoga Anda semuanya diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya wajib bagi umat Islam itu untuk mengerti tentang 4 hal. Yang pertama dari 4 hal itu al-ilmu. Jadi orang Islam itu harus berilmu, Pak. Kata kitab itu, ilmu apa? Ma'rifatullahi, mengerti tentang Allah. 2, ma'rifatu nabiyyihi, mengerti tentang nabinya. Nah, ini nanti yang dibahas yang kedua itu, mengerti tentang nabi. Bagian yang ke-7 di kitab itu ya. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengerti tentang agama Islam. Jadi mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama itu bil adillati, pakai dalil. Nah, nanti dibahas itu, Pak ya. 4 yang wajib bagi manusia muslim tadi, yang pertama berilmu, yang kedua adalah wal amalu bihi, mengamalkan kalau sudah berilmu. Ats-tsalitsah, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan Islam. Begitu. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, sabar kalau dalam menjalankan agama itu ada yang tidak suka atau kita disakiti. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, sekarang yang dibahas adalah makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidak boleh keliru persepsinya, pendapatnya tentang Nabi Muhammad itu. Harus berpedoman pada sesuatu yang menurut syariat itu tadi. Tidak boleh menurut pikirannya sendiri tentang Nabi Muhammad itu. Kitab ini menulis al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Ini nomor 1, Pak, tentang Nabi Muhammad. Beriman sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Nah, itu yang paling poin utama. Loh, katanya hidupnya sama dengan kita pada umumnya. Iya. Ya, sama dengan kita. Ya istirahat, ya makan, ya minum, ya macam-macam lah begitu ya.
Tapi oleh Allah dipilih sebagai nabi dan rasul. Maka jenengan dan saya al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Karena sudah syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua, nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikabarkan Nabi. Cerita macam-macam tentang Nabi, cerita begini ya harus dibenarkan. Karena dawuh-dawuhnya Rasulullah itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang keliru. Kalau orang biasa, jenengan dan saya itu kalau keliru dibiarkan aja. Tapi kalau Nabi Muhammad ditegur. Oh, kalau begitu wabil khusus dalam hal masalah muamalah dan agama sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak pernah ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Jawabannya ya. Jenengan tadi kan sholat at-tahiyatu lillah Pak ya. Ada enggak lafal begini? Assalamu alaika. Ada ya? Apa maknanya? Jangan cuma ada tok Pak ya. Maknanya bukan keselamatan. Beda dengan ketika ada orang masuk assalamu alaikum, itu salam beda. Tulisannya sama tapi beda, bacaannya sama. Yang jenengan lafalkan di at-tahiyat assalamu alaika, itu maknanya salamatum minan naqs wal afat. Nabi Muhammad, engkau ini tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Nah, coba Pak. Lah kalau nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru di dalam hal menjelaskan agama, ya jangan ditambah-tambahilah berkaitan dengan agama. Nah, itu maksudnya Pak. Yang diajarkan begitu ya sudah. Nah, itu tonggoku kok, nah tonggo ya biarin aja. Ya. Nah, itu jare wong Jawa guyonan itu begini Pak. Terong kok dipelintir biru. Omongane wong kok dipikir ngeluh. Biar gak tegang. Jadi yang kedua nusaddiquhu fima akhbaro, membenarkan yang dikabarkan. Tanggal 22 hari Senin, hari Selasa. Itu 2 hari berturut-turut saya mensolati jenazah yang satu adik saya, kemarin saya ceritakan di Gunung Sari, yang satu teman saya. Ya sudah, Allah mentakdirkan begitu. Diomongkan enak, lancar, tapi begitu menimpa diri sendiri ya agak susah. Harus dikuatkan dengan iman. Yang paling spektakuler adik saya hari Ahad. Idul Fitrinya kan hari Jumat ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad Isya itu masih adzan adik saya, adik ipar, suaminya adik saya. Di musola, sini kurang besar musolanya. Jam 10 masih membukakan pintu adiknya, putranya pulang. Habis itu tidur di musola di rumah, ada seperempat ini musola di rumah. Jam 3 istrinya bangun sholat di sebelahnya dia di musola. Dia tidur. Baru dapat 2 rakaat dibangunkan, Pak, wis jange subuh iki jam 3 piro iki ayo nang bangun. Diam aja. Kakinya diselonjorkan, diam aja. Ternyata sudah tidak bergerak sama sekali. Lalu panggil anaknya, panggil tetangga. Ternyata sudah apa? Wafat, meninggal. Berarti istrinya tadi sholat di samping apa? Jenazah. Coba. Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, saya ke sana ikut mensolatkan, dimakamkan. Dalam iman kita, orang yang dimakamkan didatangi malak 2 malaikat. Ditanya, sudah diterangkan itu di bab yang berbeda. Itu yang keimanan kita tentang apa yang diterangkan oleh Nabi. Nusaddiquhu fima akhbaro.
Yang ketiga, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah oleh Nabi. Yang keempat, wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Ya, ini saya rasa normal itu. Orang kumpul-kumpul baca Quran, hadis, mendengarkan begini, membahas, ini termasuk sunnah Nabi apa bukan ya? Ya, iya benar Pak. Ya, itu ya kalau pilih enaknya enak di rumah daripada kumpul di sini ya. Yang paling enak kan nanti Ramadhan itu kan. Ya. Yang terakhir iman kita tentang Nabi itu wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut syariatnya. Syariatnya begitu ya sudah. Nah, di situ. Ibadah yang mana ibadah yang mahdhu. Mulai lafal azan, lafal sholawat Nabi, tata cara baca Quran, pakai ta'awudz dan sebagainya. Kemudian sholat, puasa, haji, umroh dan seterusnya. Itu semuanya harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Ya, tidak boleh apa? Menambahi. Kalau nambahi namanya apa, Pak? Bid'ah. Kata Imam Malik, mani betada'a bid'atan fil Islam wa iyarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Siapa yang menambahi sesuatu bid'ah yang baru di dalam Islam, walaupun dianggap baik, coba. Ngapi ae, nah, itu tidak ada kata Imam Malik, tidak boleh. Apa salahnya loh? Apa salahnya Mas? Maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalahnya Allah. Tidak diterangkan sama Nabi itu. Nah, begitu maksudnya. Maka penjelasan berikutnya adalah nomor 1, yaqulu Syekh Abdul Hasan An-Nadawi fi Kitab Nubuwah, seorang ulama Abu Hasan An-Nadawi menulis kitab tentang an-nubuwah, mengatakan manassahu al-anbiya alaihi salatu wassalam, para nabi itu, termasuk Nabi Muhammad, kana awwalu da'watihim wa akbaru hadfihim fi kulli zamanin wa fi kulli bi'atin. Ya, Abu Hasan An-Nadawi mengatakan adalah para nabi pada setiap awal dakwanya dan tujuan pada dakwanya pada setiap zaman. Ya, dan setiap lingkungan itu apa? Artinya dakwanya Nabi pada deretan para nabi itu loh, yang pertama itu, yang utama itu apa? Dijawab sendiri, tashihul aqidati fillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya ya, adalah meluruskan akidah atau keyakinan terhadap Allah. Iya, meluruskan akidah, keyakinan. Orang itu ada keyakinan, Pak. Di dalamnya itu harus ada iman, keyakinan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah, ini keyakinan yang betul itu yang diajarkan oleh Nabi. Kapan hari sudah saya sebutkan itu. Rusaknya akidah itu salah satunya al-jahlu bil aqidati shahihah bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Sebabnya rusaknya akidahnya umat dan masyarakat itu salah satunya masyarakat itu tidak mau apa? Belajar. Orang alim tidak mau ngajar. Orang awam tidak mau belajar. Itu sama dengan tumbuh. Nah iya. Benar Pak. Jadi tashihul aqidati fillahi ta'ala. Yang kedua tashihus silah bainal abdi wa rabbih. Monggo. Meluruskan hubungan antara hamba dengan Rabb. Ya. Hubungan antara manusia sama Rabb-nya, sama Allah, yang ngatur itu Allah. Lewat Rasulnya disampaikan tadi. Maka tugasnya para al-anbiya alaihi salatu wassalam tashihus silah bainal abdi wa rabbih. Itu sholat. Kenapa kok takbir pakai angkat tangan? Kenapa maghrib kok 3 rakaat? Kenapa subuh kok cuma 2 rakaat? Kenapa rukuknya? Nggak bisa pakai akal. Bisanya pakai ini. Ajarannya begitu Pak. Itu namanya tashihus silah bainal abdi wa rabbih. Nah di situ.
Sampai isyarat aja itu pakai jari yang mana itu? Telunjuk. Tidak boleh pakai apa? Jempol. Jempol itu bahasa Indonesianya apa? Ibu jari. Ya. Ya, itu kan kalau orang menelunjuk di orang Jawa itu yang paling dianggap sopan itu pakai telunjuk apa pakai jempol, Pak? Ibu-ibu monggo dipun dahar ini, Pak ya. Maksud ini kan enggak bisa. Kemudian ada waktu ila ikhlasid dini lillahi, monggo. Ya. Mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Iya, kemarin khutbah Jumat di GSI saya sebutkan itu. Orang ibadah itu ibaratnya transaksi jual beli antara kita sama Allah. Betul Pak ya? Yang punya surga Allah, punya neraka Allah, lalu kita beli. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu tijarah, perdagangan. Mau enggak kamu tak tunjukkan ada perdagangan yang bisa membebaskan manusia dari azab yang pedih. Satu, tu'minuna billahi war rasul, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, konsekuensinya beriman yang menjadikan Allah satu-satunya itu. Wa jihadin fi sabilillah, jihad. Nah, sudah saya terangkan. Tapi ada hubungannya dengan ini. Transaksi jual beli perdagangan antara manusia dengan Allah itu terancam gagal. Gimana gagalnya? Enggak jadi. Ya, ada aktivitasnya perdagangan ada, tapi tidak dapat keuntungan sama sekali. Ibaratnya itu kira-kira semen katanya jualan ya. Oh iya rame. Iya tapi ya sepeko ae kalau untung belas lah. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak kita semuanya dan tidak keluarga kita semuanya. Ada nggak Pak yang kira-kira model begitu-begitu tadi Pak? Ada toh? Orang aktivitasnya ada, jual belinya ada, kesibukannya ada, tapi hitung-hitung antara modal sama perolehannya jadi orang Jawa apa? Pekpo. Tapi ini bukan pekpo, Pak. Iya, tidak dapat apa-apa. Salah satunya kemarin saya sebutkan, saya tidak bisa terangkan panjang lebar kemarin. Ibadah dilakukan dengan apa? Riya salah satu. Padahal di situ disebutkan Nabi tadi tugasnya salah satunya adalah ad-da'watu ila ikhlasid dini lillahi. Mengajak untuk menjalankan agama ikhlas karena siapa? Allah. Kebiarnya rame, Pak. Orang ke masjid kemarin 1 bulan 30 hari penuh. Tarawih, menyiapkan buka ya, menyiapkan sahur, qiyamul lail, qiraatul Quran ya, kemudian apalagi yang paling spektakuler ya, i'tikaf ramai sekali di video, di posting ini dan sebagainya, sekian ratus sekian ribu. Mohon maaf bukan siapa-siapa. Bisa terancam gagal Pak? Tidak dapat pahala? Bisa. Faktornya apa? Riya salah satunya. Saya enggak menerangkan banyak. Sehingga mestinya riya itu harus difahami dulu aspek-aspeknya. Nah, tapi saya tidak mengatakan orang yang share, yang video ini, posting ini itu riya, enggak. Karena riya itu pekerjaan apa? Hati. Wa ifradul ibadati lillahi wahdahu annahu nafi' ad-dhar al-mustahiqqu lil ibadi wad du'a wal ilja wat tamassuk ya wan nusuk wahdahu la syarika lahu. Monggo. Dan hanya beribadah kepadanya semata. Nggih. Dan sesungguhnya dia Allah adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang berhak menerima ibadah, doa, penyadaran diri atau iltija dan sebagainya. Iya, jadi semuanya itu harus diarahkan kepada Allah. Tidak boleh diniatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Hak untuk diibadahi, al-mustahiqu lil ibadah, wa du'a, hak untuk dimintai. Itu semata-mata miliknya Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya. Kenapa kok begitu? Saya lanjut yang nomor 2 aja.
Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuhu qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Nah ini Pak. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Saya ulangi dalam bahasa Indonesianya. Nabi Muhammad katakan, kata Allah, aku tidak kuasa menarik manfaat bagi diriku, aku tidak kuasa menolak madharat kecuali Allah yang menghendaki. Jadi kalau Nabi Muhammad berdakwah, ada orang diberi hidayah, itu bukan Nabi Muhammadnya yang memberi hidayah. Ngerti maksudnya Pak ya? Tapi siapa? Allah. Lu masa Pak Ustaz? Iya. Ada contohnya? Ya ada. Pamannya Nabi namanya siapa? Yang paling populer. Abu Thalib. Menjelang wafat Nabi mendampingi enggak? Iya. Diajarin baca syahadat enggak? Kurang apa nabinya sendiri ponakannya? Tapi tidak muni la ilaha illallah. Agak ngotot Nabi Muhammad kemudian ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kamilah yang memberikan hidayah pada siapa saja yang dikehendaki. Berarti hidayah Allah itu kenikmatan apa enggak, Pak? Lebih nikmat mana antara hidayah yang Allah berikan dengan nikmatnya ketika kita lapar lalu minum atau makan makanan itu. Makan rawon kemudian minum es degan. Nikmat alam itu, nikmat fitriyah Allah berikan hidayah buat kita semuanya. Nikmat hidayah, kenikmatan itu. Jadi saya ulangi, sosok Nabi Muhammad tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madarat. Gimana Pak Ustaz? Tidak bisa menimbulkan madarat. Gini maksudnya. Ini bahasa sederhana saja. Kalau ada orang kurang ajar sama Nabi, terus orang itu dapat musibah beruntun, itu bukan dari Nabi musibah itu. Dari siapa Pak? Nah itu. Tapi di masyarakat kita kan sering keliru itu. Kualat. Tidak ada itu kualat itu Pak. Itu kualat gurunya tuh. Enggak. Allah lah yang membela kebaikan gurunya itu tadi. Allah lah yang membela kebaikan nabinya itu tadi. La amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Kecuali kalau Allah yang menghendaki. Lah kalau Allah yang menghendaki ya sudah biarin aja terserah. Nah, di situ. Bukan karena faktor nabi yang menghendaki enggak. Manusia itu sekelas nabi hanya sekedar bisa apa? Berdoa. Selanjutnya terjemahannya dari ayat Al-Qur'an tadi surat Al-A'raf ayat 188, monggo. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Berarti Nabi Muhammad tahu yang gaib apa enggak? Enggak. Ada enggak orang keceplosan gini? Waduh Pak, guru saya mursyid syekh itu mungkin ya. Itu luar biasa itu. Ya. Weruh sak durunge. Ada orang keceplosan ngomong gitu Pak? Jangan percaya? Percaya? Loh percaya ada, memang iya ada. Tapi percaya omongannya dia enggak? Kalau percaya enggak usah ngaji tauhid, wabillahi taufiq wal. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Dan sudah saya terangkan di mana-mana. Makanya kalau ini nggak diterangkan, orang nggak paham, dikiranya kelas alim, kelasnya para syekh, para masyayikh ya, hadratus syekh ya. Itu saking digdayanya lalu tahu apa yang akan terjadi besok begini. Itu sampai ada, mohon maaf saya nggak mengolok-olok tapi saya cerita itu. Ada seorang ustadz apa kiai itu dalam pidatonya mengatakan
organisasi kita itu sebelum didirikan oleh Hadratus Syekh itu dirawuhi Kanjeng Nabi ngantos ping 6. Coba Pak ya. Saya nggak paham ini ilmu apa yang dipakai itu Pak. Jadi kiai saya Hadratus Syekh ya sebelum mendirikan organisasi ini dirawuhi Kanjeng Nabi sampai 6 kali. Jadi Kanjeng Nabi sudah ridho adanya ini. Ada videonya itu. Saya nggak paham, ilmu saya nggak banyak. Makanya jenengan itu kalau mengetahui ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam, mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, kalau nggak pakai dalil ya begitu salahnya. Ya begitu. Padahal dalilnya ada. Nanti saya sebutkan itu. Tentang kewafatannya Rasulullah. Sudah selesai tugasnya. Tapi kok bisa rawuh kemana-mana itu loh. Ya. Ini saja diterangkan. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Andai kata aku itu tahu yang gaib. Nah, itu nanti begitu ya. Tentu saja saya akan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak mungkin aku kena apa? Madharat. Di Pandaan, saya pernah ditanya orang, masa Ustadz Nabi itu nggak tahu yang gaib? Ya enggak. Ya enggak tahu pakai. Wong wali aja tahu ya Ustadz. Loh, wali siapa masa? Wali-wali daya lah. Ya. Saya pakai ayat ini masih nggak mau terima. Ayat. Walau kuntu a'lamul ghaiba, andai kata aku tahu yang gaib, Nabi disuruh ngomong gitu. Lastakthartu minal khair. Tentu saja aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Wa ma massani as-su, enggak mungkin saya dapat musibah. Orang itu tadi yang tanya tadi ya, anak masih muda itu. Tidak tanya lagi menang itu karena apa? Hai Mas, saya tanya, Nabi Muhammad itu perang Uhud menang apa kalah? Kalah Pak Ustaz. Yang meninggal berapa? 70 sahabatnya Nabi. Benar juga itu ya. Ada nggak salah seorang di antara yang wafat itu keluarganya Nabi? Ada pamannya, namanya Hamzah. Nah baru tak tanya. Andai kata 1 jam, 2 jam atau 1 hari, 2 hari sebelum perang itu terjadi itu kemudian nanti itu Nabi ngerti bahwa itu nanti kalah. Jadi diteruskan apa enggak kira-kira? Begitu sahabatnya sudah siap mau ditembakkan, mau perang ya, lalu diperintahkan Nabi pulang. Tidak jadi. Kenapa Nabi? Ya, di mana kok kalah lapor. Baru nggak tanya lagi. Itu loh Pak sebabnya. Maka tadi saya katakan al-jahlu bil aqidati shahihah bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Kebodohan orang itu tidak ngerti akidah yang benar karena orang itu tidak mau belajar atau ada orang alim tidak mau ngajar. Akhirnya umat itu mencari sendiri-sendiri tentang akidah, persepsinya begini tentang Nabi, salah. Nah itu loh. Sudah berislam puluhan tahun, 10, 20, 30, bahkan sudah sampai pada usia pensiun masih akidahnya compang-camping. Masya Allah ya itu loh. In ana illa nadhiru wa basyiril qaumi yu'minun. Lalu Nabi itu tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menolak kemadharatan dan Nabi juga tidak tahu yang gaib. Sebenarnya Nabi Muhammad itu siapa? Monggo. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Ya. Beri peringatan aja. Apakah andai kata Nabi Muhammad itu berdakwah lalu tokoh-tokoh kafir saat itu kemudian masuk Islam itu apa namanya tanggung jawabnya Nabi atau sebaliknya? Andai kata ada tokoh-tokoh kafir tidak mau masuk Islam itu menjadi tanggung jawabnya Nabi? Jawabannya enggak. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada tugasmu yang lain kecuali apa? Menyampaikan saja. Jadi kalau enggak beriman bukan tanggung jawabnya Nabi. Ya. Kamu beriman atau tidak ya terserah, semua terserah padamu ya. Aku begini adanya. Ya. Nabi kira-kira menghormati keputusan mereka enggak Pak? Iya.
Kemudian ada dalil lagi supaya tidak salah tentang Nabi tadi, persepsinya la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Rawahul Bukhari, monggo. Janganlah kalian berlebihan memuji atau menyanjung diriku. Yeah. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Ibu Maryam atau Isa. Ya, ini Pak. Ada yang menerangkan, oh kita ini memang betul tidak boleh berlebihan memuji Nabi. Standarnya, ukurannya, kalau menganggap Nabi ini sebagai putra Allah. Seperti orang Nasrani menganggap Al-Masih sebagai putra Allah. Kalau umat Islam meyakini Nabi Muhammad sebagai putranya Allah, tidak boleh seperti orang apa? Nasrani. Tidak begitu. Ya nggak ada orang Islam meyakini Nabi Muhammad itu sebagai putranya Allah. Betul Pak ya? Itu mereka sudah sangat kebablasan. Nah kalau meyakini Nabi Muhammad tahu yang gaib, bisa menimbulkan manfaat dan manfaat, itu saja sudah itra' al-mubalaghah fil madh. Berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi. Nabi nggak senang. Jangankan begitu Pak ya. Nanti di bagian roto akhir dari kitab ini, mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah ya. Itu ada para sahabat ini sedang duduk, Nabi itu datang. Lalu responnya sahabat apa? Diri. Karena tahu apa? Nabinya datang. Hadisnya begini, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala asafakumna ilaihi. Itu Nabi datang ke sini itu ya. Mari kita semuanya berdiri. Ketika sampai di situ, Nabi sampai di situ, marah Nabi. La taqumu. La taqumu. Cuma saya enggak ngerti, pakai nuding-nuding apa enggak itu ya, enggak paham, enggak ada itu. La taqumu kama taqumul a'jim yu'adhimu ba'dhum ba'dhan. Jangan berdiri seperti orang asing aja itu. Orang asing itu orang-orang Persia, ya sekarang Iran itu dengan orang-orang Romawi ketika menghormati rajanya sambil apa? Oh digitukan aja nggak mau kok. Apalagi disejajarkan seperti Nabi Isa yang dipersepsikan oleh orang Nasrani sebagai putra Allah. Lah orang Islam ya tambah tidak boleh punya keyakinan Nabi Muhammad sebagai putranya Allah itu memahami secara letterlek ini la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam ya innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Apa tadi Pak di bahasa Indonesia ya, monggo. Sesungguhnya aku dimulai dari awal, janganlah kalian berlebihan memuji atau menyanjung diriku. Nah terus sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Ibu Maryam atau Isa. Ya. Terus kalau tidak boleh berlebihan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Artinya kalau memanggil saya Muhammad saat itu para sahabat itu ya Abdullah, wahai hambanya Allah. Tetapi yang paling populer selalu dipanggil sebagai ya Rasulullah. Nah itu Pak. Itu perintah Quran, ya Rasulullah. Nah begitu, memanggilnya begitu. Tidak boleh berlebihan. Makanya di budayanya jenengan adik-adik yang sekolah di kita itu kan tidak diajari memuji-muji Nabi Pak. Entah berapa puluh kali saya menirukan qasidah-qasidah yang memuji Nabi itu ya. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi. Halo? Apa tadi Pak? Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Apal Pak saya. Tapi bukan saya pakai. Dipakai contoh gitu. Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Engkau adalah sandaranku. Engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung. Nah, orang Islam bergantungnya siapa? Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan itu bukan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Nah. Ramadan kemarin itu loh, ada masjid agak jauh dari rumah saya. Kumpul jam 1 orang-orang itu ya.
ketika malam selikur, malam telulikur, malam patikur, malam selawe, malam selikur, telulikur, selawe, pitulikur. Betul Pak ya? 29. Ganjil. Itu salah satunya doa yang panjang ya. Kalau berdoa kepada Allah sih tidak masalah, tapi ada lafal-lafal yang minta tolong sama Nabi jam 1 malam, jam setengah 2 itu. Ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah, tolonglah saya wahai Rasulullah. Jam 2 malam, setengah 3 itu. Ya, saya tidak mengolok-olok, tapi saya menerangkan kepada panjenengan itu adalah tidak bagian dari syariat. Kalau sudah niat sholat malam ya sudah khusyuk. Ya, kadang-kadang nun sewu naudzubillah min dzalik ya. Bukan jenengan, bukan saya. Orang pas sholat malam itu nggak ada orang lain yang tahu, itu kadang-kadang ya bisa riya, bisa ujub. Begitu dia habis wudu menggelar sajadah, ada perasaan begini dalam pikirannya. Iya, memang nggak ada orang soleh seperti saya. Nah, coba. Nggak ada orang lain, Pak. Tapi ada setannya di situ yang membisikkan di hati kita. Benar kalau saya ini termasuk orang paling soleh sedunia, ya coba. Ini kan berat Pak itu. Itu loh yang dikhawatiri Nabi itu Pak. Ya sudah, diam aja, ambil wudhu ini dan sebagainya. Ada riwayat, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan. Ada bintang yang pindah tempat. Tapi ada sahabat yang tahu ketika dia sedang sholat. Ditanya sahabat yang lain, siapa yang tahu tadi malam ada bintang itu pindah dari satu tempat ke tempat? Ana, walam akun fis sholat. Tapi waktu itu saya tidak waktu sholat. Padahal sholat sebenarnya, tapi dia tidak ngaku kalau dia apa? Sholat. Coba, saking apanya? Hati-hati. At-taghdir. Ya. Nah, di situ. Apalagi sekarang grup-grupan di HP itu ya. Oh, deras sekali itu, Pak. Tahajud call itu Pak ya. Ya, udah masing-masing lah. Saya tidak mengatakan itu riya, tapi hati-hati gitu maksud saya. Betul, Pak ya? Saya bolak-balik di Jabri, orang itu nggak pernah saya buka itu kalau Allah mentakdirkan saya bisa bangun. Ada teman saya, ada sahabat saya ini semuanya, ada jamaah saya. Nggak pernah saya buka. Andai kata malam hari itu saya bisa dibangunkan Allah. Ya. Bukanya kapan? Ya nanti pagi jam 7, jam 8, jam 9. Terima kasih, ya itu aja. Perkara yang Japri saya itu pikirannya, iki Ustadz gak tahu tangi dah lu. Urusannya dia, bukan urusan saya. Benar Pak ya? Jangan niru saya, tapi niru yang baik-baik saja. Ya. Masya Allah, itulah godaannya orang luar biasa Pak. Na'udzubillah min dzalik ya. Al-itra huwa az-ziyadah wal mubalagha fil madh. Fala nad'uhu min dunillah kama fa'alatin nasara fi Isa bin Maryam fa waqa'u fi syirki. Wa 'allamana an naqula Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Monggo. Al-itra, makna al-itra ialah berlebihan dalam memuji atau menyanjung. Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam. Iya. Jadi menyembah itu bukan rukuk-rukuk sujud, enggak. Meyakini Nabi Muhammad tahu yang gaib. Nah, itu sudah menggeser haknya Allah diberikan ke Nabi Muhammad. Meyakini Nabi Muhammad menghapus apa? Dosa. Itu menggeser haknya Allah diberikan Nabi Muhammad. Semua ada lagunya, Pak. Ya. Ada lagunya. Tapi orang-orang tidak sadar, dikiranya lagu-lagu biasa. Padahal itu lagu nabrak akidah ini. Ya. Alaika ya salam khairul anbiya assalamu alaik. Terusnya alaika ya salam ya makhidunu assalamu alaik.
Alaika ya salam ya makhidun. Makhidun itu menghapus dosa. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Coba ya. Siapa Pak yang menghapus dosa? Allah. Dan istighfar bendina astagfirullah itu kepada Allah, bukan minta kepada Nabi. Nabi sendiri beristighfar kepada Allah. Saya tidak tahu dari mana kata-kata, ungkapan-ungkapan seperti itu. Itu namanya al-itra al-mubalaghah fil madh, yaitu berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi kita Muhammad SAW. Fala nad'uhu min dunillah kama fa'alatin nasara, dan kita tidak menyembah selain daripada Allah. Mohon maaf, seperti orang-orang Nasrani menurut kita adalah mereka menyembah selain daripada Allah. Fa waqa'u fi syirki, monggo. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Wa 'allamana an naqula Muhammad abdullah wa rasuluhu, monggo. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul. Ya, nomor 3, inna mahabbatar rasul takunu bi ta'atihi fi du'aillahi wahdahu wa adami du'ai ghairihi walau kana rasulan aw waliyan muqarraban. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasulullah harus berupa ketaatan kepadanya. Ya, saya potong dulu. Jenengan dan saya ini termasuk orang yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya enggak, Pak? Iya. Iya, caranya? Kalau di tauhid tidak cinta itu dengan memuji-muji saja. Tapi apa? Ini karena Nabi yang dicintai, mentaati yang diperintah dan meninggalkan yang apa? Dilarang. Ya. Jangan cintanya kepada Nabi itu cinta biasa apa cinta pol? Full. Iya. Di situ. Mencintai Nabi itu begitu. Coba satu lagi. Antara kita mencintai Nabi dengan kita mencintai diri kita sendiri, lebih berat mana, Pak? Saya ulangi, antara kita mencintai Nabi dan kita mencintai diri kita sendiri, lebih utama mencintai siapa? Iya, pas pengajian. Mudah-mudahan Allah menguatkan. Benar, Pak? Kenapa kok begitu? Karena di dalam diri saya, dirinya manusia itu ada nafsu. Tapi kalau mencintai dirinya lebih tinggi daripada mencintai Rasulullah, boleh saja naudzubillah min dzalik, nafsu ini diikuti. Betul, Pak ya? Tapi kalau sudah mencintai Nabi, ini nggak boleh, ya sudah. Itu kalau tidak diberi kekuatan Allah tidak bisa. Ya. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar diucapkan aja, CINTA, enggak. Tapi diamalkan. Sayyidina Umar itu pernah ditegur sama Nabi karena ngomongnya keliru. Kalau pakai bahasa Indonesia, Sayyidina Umar ngomong gini, Nabi, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku. Benar nggak? Saya ulangi, Nabi, engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku. Benar nggak? Bingung. Engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku. Berarti mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu baru. Begitu, Pak ya? La ya Umar, ndak begitu Umar. Kata aku nahabbu ilai min nafsik. Sampai aku ini Muhammad kamu cintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Baru Umar merubah kata-katanya. Demi Allah wahai Rasulullah, engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai diriku sendiri. Benar, Pak ya? Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Termasuk aku mencintai diriku sendiri. Baru Nabi mengatakan, "Al-an ya Umar." Nah, itu baru betul. Nah, cinta itu bukan dilafalkan saja, bukan memuji-muji Nabi, tapi cinta itu mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi. Itu, Pak. Itulah jaminan besok orang dapat syafaatnya Nabi itu di situ. Ya. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat yang mana? Sholawat yang menurut hadis
Ya, kalau menurut tauhid, mohon maaf, bukan salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat tibil qulub. Enggak, karena salawat itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi lebih populer. Ya sudah, biarin aja. Ya. Nah itu, nah jenengan harus mengikuti yang diajarkan. Tadi kan saya sebutkan, ma'rifatun nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil adillati. Mengerti tentang Nabi Muhammad itu pakai dalil. Terakhir saya minta jenengan baca Al-Qur'an tentang wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Yaitu ada di surat Al-Imran 144. Surat Al-Imran ayat 104. Ini Rasulullah wafat, Pak. Ya. Surat Al-Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurru wa syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Terus, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Coba saya tanya, ayat ini siapa yang membaca di depan para sahabat ketika Rasulullah wafat, beberapa jam setelah Rasulullah wafat? Yang baca siapa? Jawabannya Abu Bakar. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok Abu Bakar tiba-tiba membaca ayat ini? Karena Umar marah. Bukan hanya Umar yang marah, Pak. Begitu mendengar berita nabinya wafat, semuanya kan datang ke rumahnya Nabi. Umar bin Khattab datang dengan marah-marah, tidak boleh mengatakan Rasulullah wafat, kata Umar. Tak bunuh kamu nanti. Itu meninggalkan kita selama 40 hari seperti Nabi Musa meninggalkan umatnya. Datanglah Abu Bakar. Masuk di rumahnya Rasulullah, dilihat Rasulullah yang sudah wafat, kemudian dicium keningnya. Ya Rasulullah, ma adyaba hayyan wa ma adyaba mayyitan. Nabi, engkau ini hidup mulia, wafat juga mulia. Ditutup lagi, begitu Abu Bakar keluar. Di luar kan ada banyak sahabat. Di situ pidato Abu Bakar. Di tengah-tengah pidato baca ayat itu. Ayyuhan nas, qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Wahai orang banyak, Anda telah tahu bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad? Coba, saat itu Abu Bakar beberapa jam setelah Rasulullah wafat sudah khawatir. Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah? Sesungguhnya Allah itu tidak akan wafat selama-lamanya. Baru baca ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu cuma rasul. Qad khalat min qabli rusul. Banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Apakah andai kata wafat atau dibunuh kamu akan jadi orang kafir kembali? Nah begitu. Lalu Umar berdiri, Pak, nangis, merangkul siapa? Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, nangis, ya Abu Bakrin, ka'anni lam aqra hadhil ayah. Saya kok seolah-olah belum pernah baca ayat ini. Nah, ayat yang menerangkan bahwa Rasulullah pada suatu saat akan apa? Wafat. Lah kok sekarang diyakini bisa datang kemana-mana, bisa dimintai tolong. Dalilnya ini. Itu yang nerangkan gimana tanggung jawabnya besok kepada Allah di akhirat itu. Ya bener Pak, coba jangan nyasar di YouTube sekali tempo membahas begitu itu. Syekh saya, guru saya itu di kamar bercengkrama dengan Nabi. Cuk. Gimana tanggung jawabnya besok di akhirat? Jangan emosi Pak ya. Iya. Sebelum mendirikan organisasi ini dirawuhi Kanjeng Nabi ngantos ping 6. Nah, coba.
Itu kalau diterima oleh yang mendengarkan lalu dipercaya, ya tanggung jawabnya siapa itu besok di akhirat. Nah saya harus pakai dalil supaya tidak salah. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.